Halo, kali ini kita akan membahas tentang apa itu CSS. Cascading Style Sheet atau biasa disingkat dengan CSS adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menghias dan mempercantik tag-tag pada HTML. Dengan kata lain, CSS adalah sebuah bahasa untuk mengatur visual atau tata letak dengan mengatur elemen yang ada pada HTML. Hubungan CSS dan HTML. Dalam pengoperasian CSS, CSS selalu berdampingan dengan HTML yang merupakan bahasa markup. HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan sebagai fondasi suatu situs. Tugas dari CSS ini adalah memperbaiki dan mengembangkan format HTML yang masih sangat sederhana menjadi tampilan yang menarik. Cara penulisan Cascading Style Sheet. Dalam penulisan CSS menggunakan sintaks, menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Tentunya dalam penulisan sintaks ini memiliki aturan-aturan atau rule yang sudah disediakan. Ada 3 bagian dalam CSS, yaitu selektor, elemen, dan declare. 1. Selektor. Dalam CSS, selektor adalah bagian untuk menunjukkan tag pada HTML yang akan diberi CSS. 2. Elemen. Elemen adalah bagian yang menunjukkan sebuah perintah atau keterangan mengenai apa yang akan diubah pada bagian tag HTML tersebut. Penulisan elemen ini diakhiri dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup yang berdampingan dengan declare. 3. Declare atau deklarasi. Bagian terakhir adalah declare. Bagian ini berisi perintah atau keterangan ingin seperti apa bagian tersebut diubah. Bisa berupa style atau keterangan lainnya. Agar lebih mudah lagi, perhatikan contoh berikut. Kurung siku buka style, kurung siku tutup. Enter P kurung kurawal buka. Enter font titik 2 Arial, 15 px titik koma. Enter kurung kurawal tutup. Enter kurung siku buka garis miring style kurung siku tutup. Enter P.2 adalah selektor, enter font, titik 2 adalah elemen, enter Arial, 15 px, titik 2 adalah declare. 3 cara penulisan Cascading Style Sheet. Jika sudah mengetahui setiap bagian CSS, maka kita sudah bisa menuliskan dan mempraktekannya. Perlu diingat bahwa setiap akhir dari deklarasi harus diberi tanda titik koma. Selain itu, dalam penulisan CSS juga terdapat 3 cara. Berikut penjelasannya. 1. CSS internal. CSS internal adalah penulisan CSS dengan menggunakan tag kurung siku buka style kurung siku tutup pada HTML. Artinya, penulisan CSS dijadikan satu file dengan HTML dalam format. Kekurangan dari CSS internal ini adalah hanya mampu diaplikasikan pada satu halaman HTML saja. Jika ingin digunakan pada halaman lain, maka harus menyalin dan menempelkan CSS pada file HTML-nya. Penggunaan tag kurung siku buka style, kurung siku tutup, kurung siku buka, garis miring style, kurung siku tutup, ini diletakkan pada bagian kurung siku buka head, kurung siku tutup, lalu dilanjutkan dengan penyusunan CSS yang terdiri dari selektor, elemen, dan declare. 2. CSS eksternal. Dalam penulisan CSS eksternal bisa dikategorikan sebagai yang termudah. Kelebihan dari CSS ini adalah bisa digunakan pada beberapa halaman sekaligus yang menggunakan CSS yang sama. Hal ini karena CSS eksternal ditulis secara terpisah dengan file HTML menggunakan format .css. CSS eksternal bisa dipanggil menggunakan tag kurung siku buka link, kurung siku tutup pada file HTML yang akan digunakan. Penggunaan tag kurung siku buka link, kurung siku tutup ini diletakkan di dalam tag kurung siku buka head, kurung siku tutup pada file HTML. Berikut adalah cara penulisan tag kurung siku buka link, kurung siku tutup untuk pemanggilan CSS. Kurung siku buka link, spasi rel sama dengan kutip 2 style sheet, kutip 2,
enter href sama dengan kutip 2 lokasi underscore file underscore css underscore kamu garis miring nama file .css kutip 2 kurung siku tutup. 3. CSS inline. Cara penulisan yang terakhir adalah inline atau diletakkan satu baris dengan tag HTML. Cara ini sangat tidak direkomendasikan karena cara penulisan yang susah dan terlalu memakan ruang pada tag HTML. Nah, dari skala 1-10, sudah seberapa jago kamu menggunakan CSS? Komentar di bawah ya.